Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah ala Taha Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah. Makasih bagus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan wa balighna ramadan wa balighna ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga dengan keberkahan kita bersalawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, beserta seluruh pengurus RT, pengurus RW, dan juga seluruh jamaah Majelis Subuh Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesempatan ini tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di subuh hari ini merupakan subuh pertama di bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 5
bulan Sya'ban. Kita senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan seperti doa yang biasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan berbagai macam keberkahan kepada kita semuanya di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan lahir batin kita, sehingga kita bisa kembali memasuki bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bulan Sya'ban termasuk bulan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Makanya pantas bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan, termasuk bulan yang begitu penuh dengan keberkahan. Hanya terkadang karena bulan Sya'ban ini posisinya setelah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang diingatkan dengan peristiwa besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bulan Sya'ban pun terletak sebelum bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, sehingga terkadang bagi sebagian orang keutamaan bulan Sya'ban ini terlupakan. Kenapa? Di bulan Rajab terkadang terhalang keagungannya dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian bulan Sya'ban pun terkadang terhalang dengan pembahasan-pembahasan mengenai puasa. Nah, kita sebagai orang yang beriman justru harus menghidupkan bulan Sya'ban ini. Terutama di pertengahan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Menurut sebagian ulama bahwasanya pada malam tersebutlah amal kita selama 1 tahun ke belakang secara catatan amal kita disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa, bermunajat dan berharap di awal bulan Sya'ban ini mudah-mudahan yang kurang lebih tinggal 10 harian lagi amal kita yang akan disetorkan dari para malaikat pencatat amal ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai amal solih yang pernah kita lakukan khususnya di 1 tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan segala dosa, segala kehilapan yang kita lakukan khususnya di tahun ini mudah-mudahan Allah hapus dengan keberkahan beristighfar, dengan keberkahan kita berwudu, dengan keberkahan kita melaksanakan ibadah sholat, dengan keberkahan kita melaksanakan taklim. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di malam nisfu Sya'ban, malam disetorkannya amal yang ada adalah amal-amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kalaulah Isra Mi'raj, yakni keutamaannya dibuktikan dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka di bulan Sya'ban ini setidaknya ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa? Pertama, yakni bertepatan di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini luar biasanya salawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ini luar biasanya, ya. Makanya Allah memerintahkan salat. Allah
tidak sholat. Kenapa? Kalau Allah sholat mau menyembah siapa lagi? Kan Allah yang disembah. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Ya kalau Allah berpuasa, mau untuk siapa? Tapi ketika berkaitan dengan sholawat, bukan hanya umat Islam yang diperintahkan bersolawat, termasuk Allah dan juga malaikat pun bersolawat. Hanya perlu kita garis bawahi, makna solawat itu berbeda-beda. Solawat dari Allah bermakna rahmat. Makanya ada hadis mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat satu kali kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau tanpa sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, silakan. Atau salawat-salawat yang lainnya, salawat syifa, salawat ibrahimiyah, salawat munfarijat, ataupun salawat yang lain. Sekali, maka Allah berikan 10 rahmat bagi orang yang bersalawat. Makanya amalan terbaik ya bagi istri kita atau bagi seorang wanita yang sedang berhalangan, yang sedang haid, ya, sholawat. Kenapa? Mau sholat ketika berhalangan haid atau nifas haram, mau baca Al-Quran ketika haid atau nifas juga haram, tapi sholawat tidak ada larangan. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini sangat utama, sangat afdal, sangat dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat. Kedua, solawat yakni dari malaikat. Salawat dari malaikat ini bermakna doa. Ya, jadi kalau kita banyak bersolawat, maka insya Allah para malaikat akan banyak mendoakan kita. Ketiga, salawat yang biasa kita baca sebagai orang yang beriman, kita bersalawat untuk Rasulullah, yakni bermakna penghormatan. Ya. Nah, yang kedua, selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan yakni ayat yang berkaitan perintah bersalawat di bulan Sya'ban, termasuk di bulan Sya'ban pun turun ayat yang berkaitan dengan pengalihan kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Tuh. Kan dulu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian diturunkan perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Isra Mi'raj ini terjadi di tahun ke-9 kenabian, ya, tahun ke-9 kenabian. Nah, pertama kali diperintahkan sholat menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya sering kita dengar saat ini Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Berapa lama? Kurang lebih sekitar 20 bulan umat Islam pada saat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Barulah di bulan Sya'ban Allah memerintahkan untuk mengalihkan kiblat umat Islam yang awalnya ke Baitul Maqdis ke kiblatnya yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni Baitullah. Hanya dari Makkah sana ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Kenapa disebut masjid 2 kiblat atau Masjid Qiblatain? Karena ketika Rasulullah dan para sahabat sedang melaksanakan sholat dalam posisi menghadap ke Baitul Maqdis. Di saat sholat sedang berlangsung turun ayat, ya, yang berkaitan dengan perintah menghadapkan kiblat ke Baitullah. Karena itu perintah Allah, maka walaupun dalam keadaan sholat, Rasulullah berpindah kiblatnya, para sahabat pun mengikuti. Nah, yang ketiga, di bulan Sya'ban pun terjadi turunnya ayat yang berkaitan dengan perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ayat puasa ini turun di bulan Sya'ban,
ini memberikan pesan dan makna di saat kita memasuki bulan Syaban harus pemanasan untuk menjemput, untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya jamaah rahimakumullah, biar kita fokus nanti berpuasa, biar kita nanti khusyuk di saat kita ibadah di bulan puasa, bagusnya mumpung ada waktu ya sekitar 25 harian lagi, segala kebutuhan kita yang nanti akan berkaitan dengan Ramadan bagusnya dirinci dari sekarang. Kebutuhan biaya buat mudik sekian, nah ya, kebutuhan buat beli baju baru ya buat keluarga kita sekian, buat ngasih THR sekian, buat beli dagingnya sekian, totalnya sekian. Biar apa? Biar dicicil, kita dipersiapkan agar nanti kita masuk bulan suci Ramadan tidak dibingungkan lagi, tidak kepikiran lagi hal-hal seperti itu, tetapi kita sudah fokus beribadah. Kita mah kebutuhan buat mudik sudah disiapkan, kebutuhan buat lebaran sudah disiapkan, kebutuhan lain-lain sudah disiapkan, sehingga ketika masuk Ramadan sudah tenang untuk beribadah dengan terbaik. Ya, kan terkadang kita menghadapi 10 hari terakhir Ramadan itu biasanya kan kalau perintah agama itu meningkatkan ibadah kita ya. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan itu kan sangat disunnahkan, sangat dianjurkan untuk iktikaf. Tapi terkadang diri kita justru semakin dekat Ramadan itu malah semakin disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan kebutuhan Ramadan. Nah, bagusnya disiapkan. Termasuk kita menyiapkan untuk Ramadan itu bukan hanya masalah persiapan Lebaran, bukan hanya masalah persiapan Idul Fitri dan lain sebagainya, bukan hanya permasalahan pembiayaan mudik, tetapi yang lebih penting ketika kita memasuki bulan Syaban ini adalah menyiapkan diri kita, menyiapkan keilmuan kita mengenai fikih saum. Kita pelajari lagi apa syarat daripada puasa, apa rukun puasa, hal-hal apa saja yang akan membatalkan puasa, hal-hal apa saja yang akan menambah daripada ibadah amalan di bulan puasa. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di antara hal yang mengurangi pahala puasa yakni kurangnya kita menjaga lisan. Di antara hal yang menghalangi pahala puasa itu kita terkadang tidak bisa mengendalikan lisan kita. Sehingga walaupun kita puasa, terkadang mulut kita masih berkata hal-hal yang kurang baik. Mencaci orang, memaki orang. Bahkan terkadang walaupun diri kita puasa, terkadang kedengkian masih hinggap di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, agar ibadah puasa kita maksimal, pahala yang kita dapatkan melimpah, maka tema pengajian subuh pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tema yakni larangan mencaci dan juga larangan mendengki. Kita sama-sama baca terlebih dahulu teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun rawahu at-Tirmidzi. Satu lagi, an Anasin bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru
wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin rawahu al-Bukhari. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita penting mempelajari hadis ini? Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah riwayat di antara hal yang akan memberikan keselamatan kepada kita, satu, hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Kedua, kita akan mendapatkan keselamatan kalau kita bisa menjaga apa? Bisa menjaga kemaluan kita. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga kemaluan kita, dan bisa menjaga perut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena pada saat ini banyak sekali kasus-kasus hukum yang dibawa ke pengadilan, di antaranya ketidakbiasaannya, ketidaksanggupannya menjaga lisan. Apalagi sekarang kita hidup di dunia digital. Hati-hati. Walaupun dunia digital dalam genggaman handphone kita, di saat kita menyampaikan pendapat, di saat kita mengomentari orang, atau di saat kita memberikan statement kepada orang lain, harus hati-hati. Kenapa? Karena bukti jejak digital itu tidak akan terbohongi. Bahkan kalau belum dihapus, tidak akan terhapus. Ya. Sekarang lagi rame di antaranya kasus Panji. Rame itu gara-gara apa? Gara-gara lisan. Dulu mohon maaf, di antara salah satu yang membuat peristiwa geger bangsa ini adalah salah seorang mantan gubernur DKI. Kenapa? Gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Ini betapa pentingnya kita menjaga lisan ini. Sehingga banyak orang yang hancur hancur martabatnya, banyak orang yang turun kehormatannya, di antaranya disebabkan ketidakmampuan untuk menjaga lisan. Nah, kenapa kita mesti menjaga lisan? Karena dulu ada suatu riwayat begini. Salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yakni Hasan al-Basri, suatu saat dia bertemu dengan orang asing. Yang orang asing ini tanpa ada mukodimah, tanpa ada basa-basi, tanpa ada pengantar, tiba-tiba mencaci maki Hasan al-Basri. Pada saat itu murid-muridnya hampir marah. Kata Hasan al-Basri, biarkan. Kemudian salah seorang muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa ketika engkau dicaci maki, engkau nampak diam tidak melawan? Padahal apa yang disampaikan oleh orang tersebut itu semuanya tidak benar. Itu semuanya dusta. Kenapa engkau membiarkan begitu saja? Kata Imam Hasan al-Basri, beliau menjawabnya dengan begitu ketenangan, beliau menjawab begini. Biarkan aja. Kenapa? Karena seseorang akan mengeluarkan sesuatu daripada apa yang dimilikinya. Artinya, dari pernyataan tersebut, walaupun kita tidak tahu hati seseorang itu baik atau tidak, tetapi di antara tanda hati seseorang baik atau tidak, yakni apa yang dia katakan, di apa yang dia perbuat, menggambarkan daripada isi hatinya. Contoh mudahnya, ketika kita sedang di rumah, ada teko. Kalau di teko tersebut di dalamnya ada air putih, maka yang keluar pun air putih. Kalau di dalam teko isinya itu air teh, ketika kita tuangkan ke gelas, pasti isinya adalah air teh juga. Ketika kita menuangkan air dari teko ke gelas dan isinya adalah air kopi, maka yang keluar pun dari teko tersebut ke dalam gelas kita, yakni kopi juga.
Artinya kalau mulut kita yang kita ucapkan adalah kebaikan, maka pertanda hati orang tersebut pun gambarannya adalah kebaikan. Tapi kalau yang biasa diucapkan adalah cacian, tapi kalau yang biasa diucapkan adalah makian bahkan kedengkian, berarti pertanda hati orang tersebut pun seperti apa yang diucapkannya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ahli ke masjid, sebagai orang yang ahli ilmu, harus bisa menjaga lisan kita. Di dalam hadis ini disebutkan terkait larangan mencaci dan mendengki. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abdullah bin Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, kata Nabi, sibabul muslimi fusuqun. Apa sibabul muslimi? Mencaci seorang muslim itu fusukun, perbuatan dosa. Kenapa mencaci seorang muslim ini dikatakan dosa? Karena seorang muslim ini yakni terjaga jiwanya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Karena muslim ini terjaga kehormatannya, maka kita tidak boleh mencacinya. Apalagi mencacinya ini masalah fisik, tidak boleh. Kalau misalkan ada cacian dan berkaitan dengan fisik, berarti sama saja dengan mencaci hasil ciptaan Allah. Kalau mencaci hasil ciptaan Allah, berarti sama dengan mencaci Allah. Ada orang misalkan secara fisik pendek, dikatakan pendek sebagai bulian, nggak boleh. Nah, makanya di sekolah kan sekarang lagi rame tuh anti bullying. Memang nggak boleh. Itu program yang sangat bagus. Kalau di dunia pendidikan disebut dengan anti bullying, kalau bahasa Al-Qur'an, kalau bahasa hadisnya sibabul muslimi fusukun. Mencaci seorang muslim itu perbuatan dosa. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan terkait mengenai muflis yang dulu pernah kita bahas ya. Di akhirat ada orang tersebut percaya diri. Kenapa? Ketika di dunia dia rajin sholat sehingga di akhirat membawa pahala sholat. Muflis, orang yang bangkrut, di antara tanda orang yang bangkrut itu begitu. Ya, dia ketika di dunia rajin baca Al-Quran, bawa pahala baca Al-Quran. Ketika di dunia rajin berzikir, bawa pahala zikir di akhirat dan juga pahala-pahala yang lain. Tapi sayang, ketika di dunianya orang tersebut tidak mampu menjaga lisan. Dia banyak beribadah tetapi lisannya tidak terjaga. Sering mencaci orang, sering membuli orang. Nanti di akhirat orang yang seperti itu, kata Rasulullah, disebut muflis, yakni orang yang bangkrut. Kenapa disebut orang yang bangkrut? Karena pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala infaknya, pahala tilawah Al-Quran. Nanti akan ada orang-orang yang menuntut karena di dunianya suka mencaci sehingga mengakibatkan dirinya sakit hati. Nanti ujungnya pahala orang tersebut dilimpahkan kepada orang-orang yang ketika di dunia suka dicacinya sampai sakit hati. Nanti pahalanya sudah habis karena banyak orang yang menuntut, akan tetapi orang yang menuntut ini masih antri, maka di saat pahalanya sudah habis, dosa-dosa orang yang pernah dicacinya kalau belum terselesaikan saat di dunia, maka dosanya tersebut diberikan kepada orang yang suka mencaci. Akhirnya bagaimana? Karena orang tersebut disebut oleh Rasulullah sebagai muflis, yakni orang yang bangkrut, yang awalnya banyak pahalanya dikasihkan kepada orang lain, dan orang lain yang pernah disakiti oleh orang tersebut, di saat pahalanya sudah habis, dosanya diberikan kepada orang yang tidak bisa menjaga lisannya.
bangkrut, muflis. Yang awalnya banyak pahalanya habis dikasihkan, akhirnya orang tersebut menjadi orang yang banyak kesalahan dan dosanya. Nah, kita jangan yang sampai seperti itu. Bahkan di dalam lanjutan hadis ini, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim kufrun, termasuk hal yang kufur. Makanya muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kita memandang peristiwa sejarah? Nah, ini walaupun ini hal yang membuat tragis di dalam diri kita sebagai orang yang beriman, tapi karena ini fakta sejarah, kita harus bisa menjawabnya. Dulu, ya, ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, pernah kan terjadi peperangan, ya. Bahkan terjadi 2 kali peperangan. Satu perang Siffin, kedua perang Waqi'atul Jamal. Coba bayangkan, ya. Karena terjadi perbedaan pendapat yang salah satunya dilatar belakangi oleh politik. Ternyata bukan hanya kita yang hidup saat ini, ternyata dulu sejarah pun mencatat, oh, para sahabat, di antara sebagian para sahabat pernah terjadi peperangan antar sahabat juga. Perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib yakni dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, terkenalah dengan perang Siffin yang nanti muncul peristiwa tahkim, peralihan kekuasaan, dan yang kedua perang Waqi'atul Jamal. Apa itu Waqi'atul Jamal? Yakni perang yang terjadi antara Sayyidina Ali dan juga Abdullah bin Zubair. Disebut perang Waqi'atul Jamal, ya, karena di sana pada waktu itu Siti Aisyah yang berada di pasukan Abdullah bin Zubair mengendarai unta. Nah, bagaimana kita memandang hal tersebut? Maka kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena waktu itu terjadi antara para sahabat, kita berpikir positif saja. Artinya apa? Jangan berpendapat yang tidak baik. Kita ambil sikap baiknya saja. Nah, biar apa? Biar kita yang saat ini jangan sampai terjadi sebagaimana terjadinya perang pada waktu itu. Ya, jangan sampai kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang buruk salah satu kelompok. Ya, itu cukup kita sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik terjadinya perang Siffin atau perang Waqi'atul Jamal, kita cukup sebagai paham Ahlus Sunnah mengambil ibrah dari peristiwa tersebut. Ya, bahkan kita alhamdulillah di Indonesia, walaupun di Indonesia ini banyak ormas, banyak organisasi, bahkan banyak partai, alhamdulillah kita tidak sampai terjadi peperangan, ya, kecuali kalau dulu, ya, seperti peristiwa Poso, itu latar belakangnya kan agama, ya. Nah, tapi di beberapa negara Arab bagian, ketika terjadi perbedaan saja, itu banyak terjadi mengakibatkan peperangan. Bagaimana konflik antara Sunni dan Syiah yang sampai saat ini masih begitu tajam. Dulu kita bangga dengan Irak, karena di Irak itu ada kota Baghdad, kota 1001 malam. Banyak para ulama lahir di Kufah, di Basrah, di Baghdad, ulama-ulama besar. Tapi tahun 2000-an sempat terjadi perang Teluk antara Irak dan Iran. Kemudian di tahun 2000-an kemarin sempat terjadi konflik antara Sunni dan Syiah, bahkan dikomandoi oleh suku Kurdi. Nah, kita jangan sampai terjadi sampai peperangan seperti itu. Kenapa? Karena terjadinya konflik, terjadinya peperangan, yang akan rugi bukan orang lain, tetapi orang yang berkonflik yang akan merasakan daripada dampaknya. Hadis kedua, An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini penguatan dari hadis pertama. La tabaghadu. Nah, ini wasiat dari Rasulullah. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Jangan. Kenapa?
Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu saudara. Bahkan persaudaraan di dalam Islam ini bukan hanya persaudaraan yang ada kaitan kekeluargaan, bukan hanya sekedar kekeluargaan yang ada kaitan nasab, bukan hanya sekedar kekeluargaan yang ada kaitan famili, tetapi di dalam Islam ini yang disebut dengan saudara, yang disebut dengan ikhwah, yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yakni ikatan akidah. Artinya dimanapun orangnya berada, baik di Indonesia, baik di Eropa, di Amerika, bahkan di benua manapun, suku apapun, warna kulitnya bagaimanapun, status sosialnya bagaimanapun, selama dia beriman meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Kan di dalam riwayat lain disebutkan, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu, yakni diibaratkan seperti sebuah bangunan. Masjid ini bisa kokoh karena bukan satu unsur. Ada batunya, ada pasirnya, ada semennya, ada kayunya, ada kacanya, ada genteng, ada atap, kemudian penguat-penguat yang lain, ada catnya biar bagus, ada keramiknya biar bagus. Tuh. Satu sama lain berbeda, tetapi saling melengkapi. Begitupun kita sebagai orang yang beriman, walaupun posisi kita berbeda, derajat kita berbeda, fungsi dan kedudukan serta kebermanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat berbeda, bukan dijadikan sebagai ajang untuk mencari perpecahan, tetapi justru harus kita saling menguatkan. Seperti contoh kecil dalam keluarga kita. Kita dengan istri kita, kenapa kita bisa membina keluarga? Kenapa kita menikah dengan istri kita? Bukan karena banyak persamaan ternyata, tetapi karena kita punya kekurangan, istri kita punya kekurangan. Kita menikah dengan istri kita bukan untuk saling mencari kekurangan, akan tetapi untuk saling melengkapi. Begitupun dengan diri kita sebagai orang yang beriman, la tabaghadu, jangan saling membenci. Kenapa? Karena terkadang dari mulai kebencian inilah akan muncul api-api daripada konflik. Karena kalau orang sudah benci, apalagi misalkan ada latar belakang yang membelakangi sebab kebenciannya, khawatirnya nanti ketika orang yang tersebut, yang dibenci orang tersebut, ketika berbuat baik pun dianggap salah. Kenapa disebut dianggap salah? Karena sudah ada latar belakang kebencian. Makanya bagusnya kalau kita misalkan kurang suka terhadap seseorang, bagusnya latar belakangnya itu bukan karena kebencian, tetapi latar belakangnya itu ketidaksukaan terhadap sikapnya. Kalau kita misalkan kurang suka terhadap orang lain karena sikapnya, maka ketika orang tersebut nanti berubah sikapnya yang awalnya tidak baik menjadi baik, maka kita akan bisa menerimanya. Tapi kalau latar belakangnya karena kebencian, sebagus apapun dan apapun yang dilakukan orang tersebut, latar belakangnya benci, ya benci, salah, dianggap salah, seperti itu. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki, atau lebih kita kenal dengan hasad, atau dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan iri. Nggak boleh hasad. Apa itu hasad? Apa itu hasud? Ya, apa itu iri? Iri itu begini. Rumusnya orang yang iri itu SMS. Senang melihat orang lain susah. Nah, kalau misalkan ada orang yang senang di saat orang lain susah, berarti orang tersebut memiliki sifat dengki. Atau sebaliknya, susah di saat melihat orang lain senang. Jadi ketika orang lain susah, dia sendiri senang. Sebaliknya, ketika orang lain senang, malah dia susah sendiri. Nah, berarti pertanda kalau ada orang yang seperti itu memiliki sifat hasad, memiliki sifat dengki, memiliki sifat iri. Yang bagus begini. Yang bagus itu
ketika orang lain senang, senang melihat orang lain senang. Orang lain senang dapat rezeki, dapat bonus di kantornya misalkan. Kemudian bangun rumah, kendaraannya bagus, kemudian rezekinya lancar. Kita pun ikut senang. Alhamdulillah ya Allah, saya punya tetangga rezekinya berkah. Kenapa? Dia semakin banyak rezekinya, tapi juga ketaatannya terus meningkat. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan ikut bersyukur. Dan juga susah di saat melihat orang lain susah. Ada orang kesusahan, kena bencana, kena musibah, seperti sekarang, kena banjir di mana-mana. Ya, di daerah Muara Gembong, Bekasi, tanggul ininya, Citarumnya jebol lagi, banjir kemana-mana. Di beberapa daerah di Jakarta juga banjir ya. Bahkan di daerah Jakarta, Bekasi, sebagian tuh di sekolah pun, di dunia pendidikan dan beberapa perkantoran sudah mulai diberlakukan lagi WFH gitu ya. Nah, ketika orang lain kesusahan, kita pun ikut susah, nanti akan memunculkan yakni sifat simpati dan juga peduli. Oh ya. Kalau kita nanti peduli, oh ada orang lain kesusahan, kebetulan kita lagi ada kelebihan, kita mau membantunya. Tuh ya, kita membantu orang lain baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau setidaknya dengan doa, maka itu pun akan menjadi kebaikan. Nah, bukan hanya dilarang membenci, bukan hanya dilarang mendengki, termasuk wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi di sini wujud daripada ketidaksukaan. Saya mah tidak suka. Wah, jangan ya. Harus akur, harus guyub. Muslim ini harus ibarat kedua tangan kanan dan tangan kiri, kedua-duanya saling bekerja sama dan keduanya saling melengkapi. Tangan kanan biasanya digunakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Makan pakai tangan kanan. Kemudian berjabat tangan, kita pakai tangan kanan. Pekerjaan baik biasa kita banyak lakukan dengan tangan kanan. Tangan kiri biasanya melakukan sebagian dari pekerjaan yang untuk untuk kita tohara, bersuci, baik buang air kecil ataupun buang air besar dengan tangan kiri. Tapi hebatnya ketika kita punya rezeki, ketika kita punya uang, contoh misalkan kita beli jam tangan, dipakainya di mana? Di tangan kiri. Ya, kenapa? Karena jam paling enak di tangan kiri ya. Kita pakai ini, pakai apa? Pakai cincin di tangan kiri juga. Ya, walaupun tangan kanan ini melakukan kebaikan, menerima kebaikan, tetapi ketika kita mampu membeli sesuatu, dipasangnya di tangan kiri. Coba lihat yang pakai jam, rata tangan kiri. Apakah antara keduanya terjadi iri dengki? Tidak. Kenapa? Karena saling melengkapi. Kita bisa berjalan ke sini. Kenapa? Karena kita berjalan dengan dua kaki kita. Kaki kita saling mengalah. Ketika kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ketika kaki kiri ke depan, kaki kanan kita berada di belakang. Tuh, kalau misalkan kedua-duanya pingin barengan, kayak pocong baru dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ada waktunya kita di depan, ada waktunya kita di belakang. Sehingga orang muslim ini jangan seperti dua telinga. Gimana dua telinga tuh? Ya, di sini disebutkan wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Posisinya berdekatan telinga kita ini, tetapi selamanya tidak pernah ketemu. Maka bagusnya kalau misalkan kita biasa melaksanakan sholat berjamaah, untuk bentuk kepekaan kita di saat jamaah kita ini misalkan suatu saat tidak ada, bagusnya ditanyakan. Bukan berarti kita kepo, bukan, tapi bentuk kepedulian kita. Oh, kemana nih bapak ini? Udah 2 malam gak kelihatan. Kan kalau kita tahu kabarnya, kalau misalkan apakah sedang mudik, atau misalkan karena ada urusan pekerjaan, atau misalkan karena sedang diuji sakit, kan kita bisa mendoakannya. Tuh. Jadi timbul dari kepekaan itu nanti akan timbul simpati, dari timbul simpati ini nanti akan timbul ta'awun, yakni saling tolong menolong. Nah, karena kita dilarang membenci, dilarang mendengki, dan juga dilarang saling membelakangi,
maka kita sebagai orang yang beriman ini wa kunu ibadallahi ikhwana. Kita sebagai orang yang beriman harus menjadi orang-orang yang beriman, harus menjadi hamba-hamba Allah ikhwana, yakni hamba Allah yang bersaudara. Baik persaudaraan dengan keluarga kita terdekat yang ada kaitan kekeluargaannya, ataupun persaudaraan ini yakni persaudaraan yang ada kesamaan dari segi akidah, yakni ukhuwah Islamiyah. Bahkan persaudaraan ini lebih luas lagi. Ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Ada lagi ukhuwah watoniyah, yakni persaudaraan karena kita sebangsa setanah air. Mau suku Jawa, suku Sunda, agamanya apapun yang diakui di Indonesia ini, karena kita hidup berada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita saudara senegara. Ada lagi ukhuwah basyariah. Apa itu ukhuwah basyariah? Yakni persaudaraan sesama manusia. Dimanapun orangnya, tinggalnya, profesinya apapun, agamanya apapun, tapi karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kita menjalin persaudaraan. Kalau kita bisa menerapkan ukhuwah Islamiyah dengan landasannya Islam, ukhuwah watoniyah dengan landasannya bernegara, ukhuwah basyariah dengan landasannya sebagai sesama makhluk Allah yang diciptakan sebagai manusia, insya Allah kita akan aman ya. Dunia ini akan aman. Kampung kita akan aman, perumahan kita akan aman, kabupaten kita akan aman, negara kita akan aman, bahkan dunia pun akan aman. Kan kalau kita lihat peta perpolitikan dunia sekarang ngeri ya. Ada kubu Amerika ya, ada kubu Putin ya. Hati-hati ya kalau kita melihat dalam perspektif yakni perpolitikan internasional. Nah, wala yahillu li muslimin. Di sini ditegaskan saking harus kita menjaga persaudaraan ini, disebutkan wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah juru akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, melebihi 3 malam. Jadi kalau misalkan suatu saat dalam diri kita terjadi konflik, baik dengan saudara yang ada kaitan keluarga dengan kita, ataupun dengan ketetanggaan kita, apakah misalkan karena suatu hal gitu ya, sampai terjadi konflik, maka selambat-lambatnya jangan sampai melebihi 3 malam. Artinya apa? Harus terbuka kedua-duanya. Kalau misalkan diri kita merasa salah, kita harus berani meminta maaf. Sebaliknya, kalau misalkan orang lain yang salah dan orang tersebut meminta maaf kepada kita, maka kita pun harus legowo, harus lapang dada memberikan rasa maaf kepada orang yang bersalah terhadap diri kita. Jangan sampai lebih dari 3 malam. Kenapa? Karena di sini di dalam penjelasannya diterangkan lagi dalam riwayat yang lain, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persaudaraan dengan saudaranya fawqa salasi layalin yaltaqiyani, yakni lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, mereka bertemu. Fayu'ridu hada, lalu seseorang berpaling. Wa yu'ridu hada, dan yang lainnya berpaling. Jadi kalau misalkan sama-sama berpaling di saat konflik itu, mana yang terbaik? Si A tidak mau meminta maaf atau memaafkan, si B pun tidak mau meminta maaf atau tidak mau memaafkan. Maka di sini disebutkan kalau kedua-duanya berpaling, wa khairuhuma, maka yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bis salam, yakni orang yang memulai mengucapkan kata salam terbuka. Ya. Bahkan kenapa kita ini jangan sampai lebih dari 3 malam di saat terjadi konflik itu? La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Kenapa? Karena di sini disebutkan faman hajara fawqa salasin.
Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, famata di antara keduanya ini ada yang meninggal. Apakah yang si A ataupun yang si B, pokoknya di antara keduanya yang berkonflik, maka di sini sebutkan famata apa kemudian ada salah seorang di antara keduanya ini meninggal, dakhalan nar, maka orang tersebut diancam masuk neraka. Tuh. Makanya sekali lagi prinsipnya kalau kita yang salah maka harus berani meminta maaf. Sebaliknya, kalau orang lain yang salah kepada kita, kita harus berlapang dada memberikan maaf. Kalau kata orang Sunda mah, Pak Rudi, jangan Pak aing-aing gitu ya. Ada istilah begitu kan. Nah, orang yang terbaik di saat terjadinya konflik, yakni alladzi yabda'u bisalam. Itulah orang yang pertama kali memberikan salam, orang yang pertama kali membuka ruang islah, nah ruang damai. Makanya nanti kalau misalkan kita terlibat dalam konflik, usahakan kita harus terbuka dan harus berani. Biar apa? Biar terjadi islah, biar terjadi perdamaian. Kalau misalkan kita langsung tidak bisa, kemudian orang yang berkonflik pun ini tidak bisa, maka bagusnya di saat konflik ini ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini sebagai pengislah, sebagai juru damai. Nah, jangan sampai yang ketiga ini justru memperkeruh, jangan. Tapi juru damai ini pengislah harus bisa mengislahkan di antara kedua orang yang berkonflik. Nah, terutama dalam lingkup terkecil, kadang-kadang kalau kita lihat di berita-berita terkait pengadilan agama itu kan banyak ya kasus-kasus yang konflik di keluarga. Nah, kalau misalkan kita mampu sebagai juru damai, maka kita hadirlah sebagai juru damai, baik di dalam keluarga seseorang ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis yang berkaitan larangan mencaci dan juga hadis terkait larangan mendengki, mudah-mudahan ini menjadi warning, menjadi ibrah agar kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga sikap kita, sehingga kita terjaga baik lisan ataupun sikap kita terjaga dari cacian dan juga makian kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah sehatkan diri kita, Allah panjangkan usia kita, sehingga kita bisa kembali memaksimalkan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya merupakan kehilapan serta kealapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.